Selamat pagi, bertemu kembali dengan Heni Sulastri. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung pajak bumi bangunan sektor perhutanan. Contoh soal yang akan disajikan merupakan kasus fiktif, artinya nama wajib pajaknya fiktif, wilayah kerjanya juga fiktif. Hanya dipakai untuk menggambarkan bagaimana cara menghitung pajak bumi bangunan sektor perhutanan. PT Hutan Hijau adalah perusahaan perhutanan yang mempunyai izin usaha perhutanan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri sejak tanggal 1 Oktober 2006. PT Hutan Hijau berada di wilayah kerja Kanwil DJP Aceh. Sesuai dengan data objek pajak pada SPOP dan LSPOP pada tahun pajak 2022 yang telah disampaikan oleh PT Hutan Hijau ke KPP Pratama Mantap Integritas adalah sebagai berikut. Areal yang sudah ditanami. Jenis tanaman yang ditanam adalah akasia, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Masing-masing menempati luas bumi 9 hektar, 8 hektar, 7 hektar. Dengan NJOP bumi masing-masing Rp2.000 per meter persegi, Rp3.000 per meter persegi, Rp4.000 per meter persegi. Untuk areal yang belum ditanami menempati luas bumi 6 hektar dengan NJOP bumi Rp900 per meter persegi. Areal yang tidak produktif, luas bumi 5 hektar dengan NJOP bumi Rp661 per meter persegi. Areal pengaman, luas bumi 2 hektar dengan NJOP bumi Rp800 per meter persegi. Pada areal emplacement terdapat bumi yang ditempati sebagai kantor, luas bumi 2.000 meter persegi dengan NJOP bumi Rp9.000 per meter persegi, dan mes karyawan, luas bumi 8.000 meter persegi dengan NJOP bumi Rp10.000 per meter persegi, dan pabrik olahan limbah kayu, luas bumi 8.000 meter persegi dengan NJOP bumi Rp15.000 per meter persegi, dan poliklinik spesialis paru-paru udara segar. Poliklinik ini merupakan klinik kesehatan yang dibangun dari dana CSR PT Hutan Hijau dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan dan digunakan untuk semua masyarakat yang menderita paru-paru dengan luas bumi 1 hektar dengan NJOP bumi Rp100.000 per meter persegi. Terdapat jenis bangunan, ada 2 jenis bangunan di sana, yaitu bangunan umum dan bangunan khusus. Bangunan umum bentuknya untuk kantor dan mes karyawan, sedangkan bangunan khusus berupa pabrik olahan limbah kayu. Luas bangunan masing-masing 1.200 untuk kantor, 7.000 untuk mes karyawan, 5.000 untuk pabrik olahan limbah kayu. Sedangkan disajikan juga untuk NJOP bangunan per meter persegi dengan 2 teknik, yaitu teknik survei kuantitas dan teknik meter persegi. Perbedaannya apa? Untuk bangunan umum nanti kita hanya menggunakan teknik meter persegi. Jadi data yang diambil, data yang Rp1.000.000 dan Rp2.000.000. Sedangkan untuk bangunan khusus menggunakan teknik survei kuantitas. Jadi yang data yang diambil nanti adalah data yang Rp2.500.000. Sesuai dengan putusan Direktur Jenderal Pajak nomor 59/PJ/2023, diketahui beberapa informasi terkait PBB sektor perhutanan sebagai berikut. Biaya investasi tanaman per meter persegi untuk penetapan nilai jual objek pajak bumi areal produktif perhutanan pada hutan tanaman ditetapkan sebagai berikut. Ini bagian dari Perdikep Dirjen Pajak saja, tidak semuanya saya sajikan, yaitu yang ada di wilayah Kanwil DJP Aceh dengan jenis tanaman akasia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Biaya investasi tanaman per meter perseginya dalam rupiah Rp1.719, Rp1.860, Rp1.986. NJOP bumi areal produktif nanti dicari dengan mengalihkan luas bumi dikali biaya investasi tanaman per meter persegi ditambah luas bumi dikali NJOP bumi per meter persegi. Nah ini kita cari satu-satu dari umur yang 1 tahun, 2 tahun maupun 3 tahun. Nah semua lahan yang luasnya dalam hektar akan dikonversi ke dalam meter persegi. Kenapa? Karena baik BIT maupun NJOP bumi satuannya meter persegi.
Ya, tadi ada diinformasikan 9 hektar, 8 hektar, 7 hektar. Kita kali 10.000, 90.000, 80.000, 70.000. Nah, untuk menghitung NJOP bumi areal produktifnya, luas permukaan bumi dikali bit, ya, untuk yang umur 1 tahun ditambah luas permukaan bumi dikali NJOP bumi untuk yang umur 1 tahun. Akan didapat NJOP bumi areal produktif dari akasia yang umur 1 tahun 334.710.000. Begitu halnya dengan yang umur 2 tahun dan 3 tahun, sama ya. Luas bumi dikali bit ditambah luas bumi kali NJOP. Akan didapat total NJOP bumi areal produktif 1.142.530.000. Dijumlah semua ya. Kemudian untuk areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, areal emplacement hanya mengalihkan luas bidang masing-masing areal dengan NJOP bumi masing-masing areal. Ya, di sini semua bidang luas dikali 10.000 untuk dikonversi ke dalam meter persegi. Ya, kemudian untuk areal belum produktif kita mendapati nilai 54 juta, areal tidak produktif 33.050.000, areal pengaman 16 juta. Untuk areal emplacement kita sama ya, karena sudah tersaji dalam meter persegi, langsung kita kalikan ke NJOP buminya masing-masing gedung. Untuk kantor 18 juta, mis karyawan 80 juta, pabrik olahan limbah kayu 105 juta. Di total semuanya untuk NJOP bumi kita mendapat nilai 448.580.000. Kemudian untuk bangunan kantor dengan kriteria umum kita pakai teknik meter persegi. Mes karyawan karena kriteria bangunan umum kita juga pakai teknik meter persegi. Kemudian dikali luas masing-masing gedung atau bangunan tersebut. Sedangkan untuk pabrik olahan limbah kayu, ya, ini secara khusus karena dia jenisnya bangunan khusus menggunakan teknik survei kuantitas yang tadi 2.500.000 dikali luasnya. Jadi kita mendapat nilai jual objek pajak bangunan totalnya 153.700.000.000. Untuk mendapatkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, kita jumlahkan NJOP bumi dan NJOP bangunan tadi. Sehingga kita mendapat nilai 155.148.580.000. Dikurang nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP 12 juta. NJOP untuk perhitungan PBB 155.136.580.000. Kemudian dikali tarif NJKP 40%. NJKP sebagai dasar perhitungan PBB kita mendapat nilai 62.054.632.000. PBB yang terhutang yaitu mengalihkan tarif PBB yang 0,5% dengan NJKP sebagai dasar perhitungan PBB. Kita dapat nilai Rp310.273.160. Karena tidak ada informasi tentang pengurangan maupun PBB yang telah dibayar, maka PBB yang masih harus dibayar Rp310.273.160. Demikian, terima kasih.